pastinya kayak saya tuh kayak kepengen berguna gitu bagi fakultas ini, dimana saya yakin jika saya mengikuti ajang ini dan saya ikut andil dalam fakultas ini, saya ikut memajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Permisa Bisnis Banten Channel. Jumpa lagi di program keren kita, What's Up? Mengungkap apa yang pengen kamu tahu. Baiklah, 1 November lalu telah diadakan Grand Final Duta Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saat ini kita menghadirkan pemenang Duta Fakultas Syariah tahun 2022. Bersama Irfan, silakan memperkenalkan dirinya. Halo, nama saya Irfan Fauji, semester 3 dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Halo, nama saya Urmila, semester 5 dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Wow, kalian itu ternyata sama-sama dari jurusan Hukum HKI. Keluarga Islam ya. HKI. Oke, sekarang Malda mau tanya nih, apa sih perasaan kalian setelah terpilih menjadi Duta Fakultas Syariah? Dari Urmila dulu. Kalau dari saya sendiri yang pastinya senang nih ya Kamalda ya, karena apa? Mengingat tahapan seleksi yang cukup panjang dari pemberkasan, terus karantina yang memang pesertanya ini tuh semuanya luar biasa semua gitu. Kalau Irfan? Kurang lebih sama sih, kayak seneng banget gitu, excited banget. Karena ini tuh kayak bener-bener pertama kali gitu ikutan acara-acara kayak gini gitu. Jadi pastinya sangat-sangat seneng lah, excited gitu. Oke, Permisa, jadi untuk menjadi Duta Fakultas Syariah, teman-teman ini dari Umina, dari Irfan mengikuti proses seleksi yang sangat panjang. Untuk perasaannya sendiri mereka sangat senang sekali karena mereka dapat mengalahkan beratus-ratus orang ya yang ada di Fakultas Syariah. Iya. Oke, untuk motivasi sendiri nih, Irfan, apa sih motivasi mengikuti Duta Fakultas Syariah tahun 2022? Untuk motivasi sendiri sih saya coba-coba gitu ya. Coba-cobanya itu kayak temen-temen gitu ngedorong, "Pan, ayolah jadi Duta Fakultas Syariah, kita bakal mendukung kok kan. Kayaknya lu itu cocok," katanya jadi Duta Fakultas Syariah. Nah, biar apa ya? Kita juga bangga gitu kalau punya temen sekelas yang jadi duta ya. Apalagi duta fakultas, bukan lagi duta jurusan katanya gitu. Nah, dari motivasi temen yang ngedukung nih, kayaknya dapat dukungan dari temen tuh kayak sesuatu hal yang menurut saya pribadi tuh kayak ya saya itu diakui gitu sama temen-temen, dianggap lah, makanya saya ya udah Bismillah saya ikut gitu. Kan tadi teman-temannya kan bilang Irfan itu cocok menjadi Duta Fakultas Syariah. Bisa dilihat di Pemirsa, ini tuh Irfan tuh cocoknya di bidang apa sih? Mungkin karena emang Irfan itu good looking kali ya. Gimana nih Irfan tanggapannya? Kurang tahu sih, saya juga sebenarnya mah aneh kenapa teman-teman saya bilang kayak gitu. Ya mungkin karena teman-teman saya nganggapnya itu ketika saya di kelas mungkin lumayan ya aktif gitu, kayak bertanya sama dosen, terus kayak presentasinya yang emang udah kata mereka, ini bukan klaim pribadi saya gitu, kata mereka katanya lu bisa ini karena public speakingnya bagus, katanya ngomongnya udah teratur lah, nggak kayak kita katanya. Minimal dari angkatan kita, angkatan 2021 itu ada yang mewakili jadi nominasi duta fakultas. Oh gitu. Jadi bukan dari hal kan untuk menjadi seorang duta itu ya Permisa harus ada yang namanya 3B ya dalam diri. Yang pertama brain, beauty, and behavior. Tapi kebanyakan orang yang memandang Irfan, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah itu sendiri, katanya Irfan cocok jadi duta karena Irfan itu good looking. Ternyata salah besar ya teman-teman. Karena setelah dilihat lagi, diamati lagi, setelah dinilai lagi, ternyata Irfan adalah pribadi yang brain juga and behavior ya. Gak cuman beauty-nya aja gitu. Kalau Urmila sendiri gimana nih? Kalau aku sendiri sih motivasi pertama pastinya kayak saya tuh kayak kepengen berguna gitu bagi fakultas ini, dimana saya yakin jika saya mengikuti ajang ini dan saya ikut andil dalam fakultas ini, saya ikut memajukan. Nah sebenarnya motivasi yang kedua sih gimana ya, kayak sebenarnya biar cepet move on dari mantan saya gitu tuh, jujurnya kayak
bukan ini itu. Balas dendam terbaik ya. Iya, iya. Gitu ya. Ya katanya ada yang bilang juga ya permisa bahwasannya buat mantan itu biar nyesel Biar gitu ya. Iya. Jadi kita harus grow up gitu, harus bertumbuh dengan baik gitu. Contohnya kita dengan mengikuti pemilihan duta ini. Jadi alasannya itu ya Urmila ya. Iya. Oke. Oke, selanjutnya apa ya? Selanjutnya Malda mau nanya nih. Terkait hal apa saja sih yang akan Urmila dan Irfan lakukan setelah terpilih menjadi duta Fakultas Syariah? Dari siapa Dari dulu? siapa dulu? Dari Mila dulu deh. Dari Mila dulu nih. Kalau dari Mila pribadi dari awal sih Mila udah rencanain ya gitu ya Kak. Kepengen ngejadiin fakultas ini tuh fakultas yang eksis. Nah, eksis di sini tuh dalam artian kita tuh aktif di media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok. Nah, di mana di media sosial ini kita memperkenalkan nih apa sih Duta Fakultas Syariah, apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di sini dan apa keunikan yang ada di Duta Fakultas Syariah ini sendiri. Nah, sehingga nanti masyarakat bisa melihat nih, oh ini Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan nantinya mereka bisa tertarik masuk ke Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Kak. Oke, kan tadi kan ada Urmila kan berbicara terkait membranding Fakultas Syariah melalui TikTok ya. Membrandingnya itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Jadi kayak kita memperkenalkan kegiatan-kegiatan apa sih yang ada di Fakultas Syariah itu sendiri, Kak. Kayak nantinya misalkan kita mengadakan program-program tentang fashion show syariah gitu. Dimana di sini tuh kayak kita walaupun Fakultas Syariah tapi kita tetap istilahnya nggak ketinggalan zaman gitu, tetap mengikuti zaman yang ada tapi melalui masih berbau syariah gitu. Oke. Kalau untuk Irfan gimana nih? Nggak jauh beda ya, karena sepengalaman saya dulu ketika masih SMA gitu, apalagi saya notabene-nya mungkin dari teman-teman anak UIN lain itu menganggapnya UIN itu hanya untuk anak-anak pesantren, hanya untuk anak-anak MA yang berbau-bau agama gitu. Sedangkan saya pribadi itu dulu dari sekolah negeri ya, SMA negeri gitu. Jurusannya juga sangat-sangat kayak bukan nggak nyambung, tapi emang saya tuh lintas jurusan gitu, dari sains, dari IPA tiba-tiba masuk Fakultas Syariah gitu. Nah, ya itu tadi branding buat Fakultas Syariahnya sendiri, karena bagi saya jujur saya mengenal yang namanya Fakultas Syariah itu setelah saya daftar ke perguruan tinggi PTKIN. Bahkan saya PTKIN-nya aja yang saya tahu itu ya hanya UIN yang berbasis UIN aja gitu, universitas gitu. Dan yang saya lirik itu jujur sebenarnya awal-awalnya bukan di Fakultas Syariah, tapi lebih ke jurusan umum. Nah, setelah saya dapat informasi, saya cari-cari gitu di YouTube, di Google, di platform-platform yang lain, ternyata Fakultas Syariah itu nggak hanya buat mungkin stigma teman-teman saya sampai sekarang. Ketika dengar saya Fakultas Syariah, ngapain katanya sekolah 3 tahun sains, ujung-ujungnya ke syariah mau jadi ustadz gitu. Emang jurusan apa? Hukum keluarga. Mau jadi penghulu. Nah, di situ berarti emang stigma masyarakat termasuk saya pribadi 1 sampai 2 tahun yang lalu masih sama kayak teman-teman saya sekarang. Nah, untuk itu menurut saya tuh perlu branding bahwa syariah itu nggak hanya jadi ustadz, nggak hanya jadi kiai, nggak hanya jadi penghulu, tapi bisa jadi ya kita kan sarjana hukum, bukan sarjana agama ya, tapi sarjana hukum gitu ya. Sarjana hukum artinya dalam cakupan luas gitu, baik itu hukum syariah maupun hukum positif gitu. Kita juga bisa jadi advokat, bisa jadi kurator dan lain sebagainya. Nah, itu menurut saya yang perlu kita perbaiki dari yaitu stigma masyarakat terhadap kita. Nah, branding syariah itu yang harus kita naikkan lagi gitu. Ternyata syariah itu seluas itu gitu. Bukan hanya jadi kiai, jadi agama, jadi ustadz. Iya, betul sekali ya pemirsa, bahwasannya Fakultas Syariah yang perlu pemirsa tahu, Fakultas Syariah adalah fakultas hukum. Jadi bukan hanya hukum Islam saja yang dipelajari, tetapi juga hukum positif juga kita pelajari. Selain itu, untuk branding dari Fakultas Syariah itu sendiri, dari Mila, dari Irfan ingin membranding Fakultas Syariah itu, ingin membranding bahwasannya stigma dari masyarakat itu tidaklah benar ya. Bahwasannya Fakultas Syariah juga bisa menjadi lulusan sarjana hukum yang bisa bersaing dengan sarjana hukum lainnya. Oke, selanjutnya Malda mau tanya nih, terkait hal apa sih
yang akan kalian branding ya, khususnya di 3 jurusan yang ada di Fakultas Syariah, yaitu jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Tata Negara. Dari Mila dulu, silahkan. Yang pastinya yang akan kita branding gitu ya kayak di Fakultas Syariah ini, ya kalau misalkan kayak gini ya, kalau di kampus-kampus lain mungkin kalau misalkan hukum itu pasti hanya langsung ilmu-ilmu hukum ya Kak. Nah kalau kita masuk di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jadi dari semester awal kita tuh udah bisa nentuin nih Kak basic kita di mana. Misalkan kita mau ke yang lebih ke negara, kita bisa masuk hukum tata negara. Kita mau yang tentang lebih mendalami keluarga gitu, kita bisa ke hukum keluarga Islam. Dan kita tentang mengetahui antara kayak perbankan, kita bisa masuk ke hukum ekonomi syariah itu sendiri gitu Kak. Kalau Irfan? Kalau saya pribadi langkahnya itu ya tips and triknya gitu ya. Biar branding itu ya menurut saya nih kayak gini aja kayak misalkan podcast, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang gitu. Ya ini yang menurut saya intinya tuh penyampaian komunikasi gitu, komunikasi terhadap audiens, terhadap calon mahasiswa, terhadap mahasiswa Fakultas Syariah khususnya ya gitu. Bahwa yang tadi disebutkan Teh Urmila tadi ya, bahwa kita tuh nggak hanya syariahnya gitu, nggak hanya agamanya saja, tetapi kayak hukum tata negara, yaitu tadi kalau agamanya itu kan namanya jinayah dan siasah, di mana ada hukum pidana Islam, ada hukum kenegaraan gitu. Nah bagi kalian nih teman-teman yang ngerasa saya pengen menjadi legislator kedepannya gitu, pengen jadi DPRD, pengen jadi pemerintahan kedepannya, pengen nata negara lah, bisa masuk ke Fakultas Syariah Hukum Tata Negara. Karena hanya di UIN loh yang ada yang namanya hukum tata negara, hukum keluarga Islam. Itu intinya berbasiskan syariah Islam gitu. Nah biasanya kalau di universitas-universitas umum lainnya itu lebih ke ilmu hukumnya gitu. Nanti baru ada pengerucutan seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang dan lain hukum sebagainya. Nah kalau kita di sini udah dibagi-bagi jurusannya, ada hukum tata negara itu tentang kenegaraan atau legislasi, ada hukum ekonomi syariah di mana kita ngebahas ekonomi dan juga ngebahas syariahnya, hubungan antara ekonomi dan syariah Islam. Terus ada hukum keluarga Islam ya. Karena lebih ke kalau dalam ilmu hukum positifnya itu kita itu lebih ke hukum perdata di mana ngebahas tentang personalitas atau ngebahas tentang keluarga kita ya bagaimana gitu, solusinya bagaimana. Nah bisa di Fakultas Syariah nggak hanya syariahnya saja tapi dengan hukumnya juga. Iya betul banget ya pemirsa, bahwasannya Fakultas Syariah adalah fakultas hukum yang dimana Fakultas Syariah juga masuk ke dalam UIN ya, UIN. Jadi hanya ada di UIN. UIN itu Universitas Islam Negeri. Dan kita itu masuknya adalah PTKIN. Apa sih PTKIN itu? Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Dan kita negeri ya, di bawah naungan Kemendikbud dan juga di bawah naungan Kemenag. Yang dimana kita juga sama sih sama perguruan tinggi yang lainnya ya pemirsa. Yang membedakan hanyalah kita mempelajari hukum Islam. Kalau untuk hukum-hukum yang lain kita sama aja ya belajarnya, sama kayak teman-teman fakultas hukum yang lain. Oke, karena pemahaman Urmila dan Irfan ya terkait fakultas hukum atau fakultas syariah itu sudah mendalam banget nih. Malda mau tanya, sebelumnya Urmila dan Irfan pernah ikutan pemilihan duta fakultas atau pernah ikut pemilihan duta-duta luar lainnya nggak sih? Coba dulu nih, Irfan. Saya dulu, oke. Kalau saya sendiri, ya tadi yang saya tadi kan sempat ditanya bagaimana saya perasaannya, ya seneng karena ini pertama kali loh saya ikutan event-event yang kayak gini, acara-acara pemilihan duta gitu, jadi sosok icon gitu, apalagi icon Fakultas Syariah gitu, wow banget gitu menurut saya pribadi gitu. Nah itu kalau buat pribadi saya ya baru kali ini gitu, dan alhamdulillah gitu terpilih menjadi duta putra Fakultas Syariah UIN SMA Banten. Kalau Urmila gimana? Nah kalau saya sendiri sih ini ya Kak, dulu waktu 2021 tuh zamannya corona ya, kan itu kan gabut gitu ya, kuliah online terus. Nah saya pernah tuh kayak ngeliat-ngeliat di IG terus ketemu tuh Duta Pendidikan Banten. Nah di situ saya ngedaftar tuh. Nah dari situ saya masuk di
semifinalis. Nah jadi dari situ kayak saya ada tekad ya gitu kayak pokoknya harus terus mencoba gitu, walaupun kan dulunya saya memang belum dapet gitu ya Kak. Nah dari pengalaman yang pas di duta pendidikan itu saya realisasikan tuh di duta fakultas, dan alhamdulillahnya saya terpilih gitu menjadi duta fakultas syariah. Oh jadi pemirsa, Urmila itu awalnya gagal Iya, ya, pernah tapi gagal, Kak. terus mencoba dan alhamdulillah waktu pendaftaran duta fakultas syariah alhamdulillah terpilih menjadi duta putri fakultas syariah. Sementara kalau Ilfran itu baru Iya, pertama kali. Perdana. Tapi langsung berhasil ya. Ya jadi pemilihan duta juga tergantung rezeki ya teman-teman. Jadi tergantung rezeki kita. Kalau misalnya rezeki kita lebih bagus ya alhamdulillah Iya. dapet, dan kalaupun enggak ya udah nggak apa-apa, nyoba lagi di lain Iya. waktu. Ya, betul sekali. Oke, Urmila, selanjutnya adalah kesan dan pesannya dong buat pemirsa Bisnis Banten Channel. Ya, tentunya kesannya saya senang gitu ya Kak, dapat berbagi pengalaman kepada pemirsa nih tentang Duta Fakultas Syariah dan cara membranding Fakultas Syariah itu sendiri. Nah, kalau kesannya itu kayak gini Kak, jadi ketika kita mencoba akan ada dua kemungkinan, di mana kita akan berhasil atau kita akan gagal. Tapi kalau kita tidak mencoba, sudah dipastikan kita akan gagal, makanya kita harus terus mencoba nih pemirsa gitu Kak. Oke. Kalau Irfan gimana nih pesan dan pesannya? Kesannya ya alhamdulillah gitu ya, udah bisa duduk di sini gitu ngobrol bareng Kak Malda gitu yang udah pastinya pengalamannya lebih dari saya lebih banyak gitu kan. Nah, tentunya seneng dong bisa ngobrol-ngobrol di sini, bisa berbagi tentang Fakultas Syariah, Duta Fakultas Syariah, dan seputar yang ada di UIN Banten itu apa gitu. Untuk pesannya kan tadi jangan pernah berhenti mencoba. Kalau saya jangan takut untuk mencoba. Oke, untuk harapannya sendiri untuk Fakultas Syariah itu gimana sih? Untuk Fakultas Syariah ya kedepannya semoga lebih baik lagi, semoga lebih kualitasnya lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Dan untuk mahasiswanya juga bisa berkontribusi lebih gitu, mengenalkan Fakultas Syariah kepada teman-teman yang lain, membuka mata gitu bagi masyarakat. Ini loh Fakultas Syariah, tunjukkan kualitas kita gitu. Kalau Urmila gimana harapannya? Kalau saya juga sebenarnya sama seperti yang diucapkan Irfan tadi ya kayak semoga Fakultas Syariah ini lebih baik dan lebih maju, dan semoga Fakultas Syariah ini nggak hanya yang tentang tanggapan masyarakat syariah gitu, tapi kita tuh bisa eksis juga gitu, jadi bisa bersaing dengan fakultas ya di UIN yang lain gitu. Oke, terima kasih banyak ya Urmila sudah hadir Terima kasih, di Om. podcast kali ini. Terima kasih banyak Irfan. Baiklah pemirsa Bisnis Banten Channel, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube kita untuk melihat episode selanjutnya. See you.